Pada malam ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu panggilan, maka secara khusus saya mengajakmu semua untuk lebih sering berdoa, memohon karunia panggilan di dalam gereja, agar banyak pria dan wanita muda menanggapi seruan Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan gereja dengan menjadi imam dan biarawan-biarawati, dua profesi yang memberi kekhasan bagi komunitas Kristiani kita. Sekarang saya ada di depan Bible Center Sukajadi, Batam. Di sini setiap hari saya merayakan Ekaristi Kudus, baik memimpin maupun menyertai perayaan yang dibuat oleh imam yang lain. Gereja masih direnovasi, bisa lihat pintu masih belum punya kaca. Tapi tempat ini cukup menarik untuk mewujudkan berbagai tugas pelayanan yang telah dikaruniakan Tuhan. Sekarang kita mau melangkah masuk ke dalam gereja, sekedar untuk menangkap sedikit suasana iman, spiritualitas yang justru memberi energi dan kekuatan bagi para misionaris yang berkarya di tempat ini. Ayo, ikut saya. Ini Bible Center yang juga difungsikan sebagai gereja teristimewa untuk melayani ekspatriat yang ada di Kota Batam. Bisa lihat gereja belum selesai direnovasi, tapi sudah cukup menarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohania yang kiranya menunjang banyak orang untuk menghayati imannya. Dan kami ada di sini untuk melayani mereka. Beberapa altar server baru-baru ini menuliskan kerinduannya untuk kembali melayani di sini. Mereka sangat bersemangat dan karena berminggu-minggu tidak terlibat dalam pelayanan, ada yang mengungkapkan kerinduannya. "Father, it is so long we have not served. Why don't you call us to serve at Bible Center again?" Bagi saya ini sebuah semangat yang indah. Mereka orang muda yang ingin melayani. Mengapa tidak? Semangat mereka perlu dihargai, ya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengambil ilustrasi ini, saya mengajakmu semua untuk merenung sedikit lebih mendalam tentang makna panggilan dan jawaban kita sebagai manusia. Berbicara tentang panggilan, kita tidak bisa menghindar dari tokoh utama panggilan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum ia naik ke surga, ia memberi perintah kepada para muridnya. "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Nah, oleh baptisan, perintah ini menjadi milik kita. Maka kita pun berkewajiban untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Menanggapi panggilan Tuhan tersebut, saya percaya masing-masing kita mempunyai cara sendiri-sendiri. Ada yang menjadi pasangan suami istri, membesarkan anak-anak, mendidik mereka menjadi orang Kristen yang baik. Ada juga yang menjadi imam, memilih profesi khusus untuk melayani Tuhan, dan umat beriman, anggota gereja, serta juga banyak anggota masyarakat di sekitar kita. Yang lain mempersembahkan diri di dalam kehidupan religius, baik yang aktif maupun kontemplatif. Semuanya memberi warna bagi spiritualitas gereja. Namun semua ini berakar hanya pada satu tokoh, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Siapa Yesus Kristus? Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Hari ini di dalam Injil, Kristus memberi deskripsi tentang dirinya dengan cara yang sangat unik. Akulah pintu bagi domba-domba. Yang datang dengan tidak melalui pintu, itu hanya pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mengenal dia. Tetapi yang datang melalui pintu, dia akan dikenal oleh domba-domba. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, lalu dia akan menuntun domba-dombanya keluar untuk menemukan padang rumput atau sumber air yang menyegarkan. Maka panggilan untuk mengikuti Kristus adalah panggilan untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam, lalu menjadi utusan Kristus untuk membawa kasih-Nya kepada banyak orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai pintu adalah Kristus sebagai pelindung sekaligus penuntun menuju Bapa Surgawi. Sebagai pelindung, dia mempersembahkan diri dengan korban salib. Dengan itu ia menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan. Berkat korbannya itu, kita lalu menimba keselamatan melalui pintu kebangkitan. Maka kita yang orang berdosa, yang seringkali mengingkari iman, yang melakukan hal yang tidak benar, diangkat martabatnya, dipulihkan martabatnya, dimurnikan martabatnya, lalu disiapkan untuk bertemu dengan Bapa Surgawi yang telah memanggil kita. Tugas kedua adalah sebagai pintu, Kristus menghantar kita kepada tokoh utama yang menjadi sumber keselamatan kita, yakni Bapa Surgawi. Oleh kasih Bapa, Kristus telah diutus, dan ia menjalankan tugas perutusan itu dengan sangat konsekuen, termasuk mengorbankan dirinya sendiri. Kasih Bapa adalah kasih yang sempurna, yang menunjukkan bahwa martabat manusia adalah nilai yang amat tinggi di matanya. Kristus yang sudah mengorbankan diri lalu menghantar kita menuju Bapa karena ia membuka lebar-lebar pintu keselamatan bagi kita. Dengan demikian, melalui dia kita sampai kepada Bapa. Ingat kata-katanya ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka tidak ada jalan lain menuju Bapa selain melalui Yesus Kristus. Lalu pertanyaan kita, kaitannya dengan panggilan ini apa sebetulnya? Kaitannya dengan panggilan terletak dalam
perintah Kristus, yakni mewartakan Injil. Mengapa? Karena dengan mewartakan Injil, kita mengajak orang untuk melihat pintu utama ini. Kristus mewariskan firman-Nya kepada kita, lalu kita meresapi firman itu, menghayatinya, lalu memberi kesaksian tentang firman itu kepada banyak orang, agar mereka juga mengenal Kristus, menerima Dia sebagai penyelamat, lalu dihantar menuju Bapa. Di sini proses penggodokan diri kita terjadi. Mengapa? Untuk bisa menjadi pewarta Kristus, kita harus mengenal Kristus. Mengenal Kristus, kita mulai dengan menyelami pribadinya, melalui warisan-warisan iman yang telah dikaruniakannya kepada kita. Salah satu yang penting adalah belajar kitab suci. Nah, di tempat ini, di Bible Center, kita sering menyelenggarakan pelajaran kitab suci bagi setiap orang yang berminat. Tujuan kita itu hanya satu, agar orang-orang makin mengenal dan mencintai Kristus. Kata orang, kalau tidak kenal maka tidak sayang, gitu kan? Maka mengenal Kristus berarti terbuka peluang untuk menyayangi Kristus. Dan kalau orang sudah menyayangi Kristus, dia akan hidup menurut cara yang ditentukan Kristus, sehingga menjadi instrumen pewartaan kasih Tuhan, bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang Kristiani. Mengenal Kristus kita terapkan juga melalui kehidupan rohania yang terus-menerus kita galakan. Doa, penghayatan-penghayatan sakramen, kehidupan devosional, semua adalah cara kita untuk bersaksi tentang Kristus. Maka kesaksian kita tentang Kristus, pintu utama itu terjadi dalam macam-macam cara. Nomor satu adalah pengajaran iman, tentu saja, karena kita berbicara tentang inti iman kita kepada orang lain dan membiarkan mereka untuk mengambil keputusan apakah dia mau mengikuti Kristus atau tidak. Namun cara juga yang menarik adalah bersaksi melalui perbuatan. Santo Fransiskus Assisi ketika mengutus para biarawannya, dia berkata begini, "Pergi, wartakanlah Injil. Kalau perlu, gunakanlah kata-kata." Itu berarti apa? Fransiskus Assisi menekankan agar para biarawannya mewartakan Kristus melalui perbuatan mereka. Ketika perbuatan itu mengundang pertanyaan, lalu mereka boleh bersaksi tentang Kristus melalui perkataan. Nah, dua aspek ini. Menyelami Kristus melalui pengajaran dan melalui perbuatan kiranya menjadi warna bagi hari Minggu panggilan ini. Ketika saya mengajakmu berdoa untuk memohon panggilan, sebetulnya saya mengajakmu juga berdoa untuk memohon semangat pelayanan. Karena melalui pelayanan yang konsisten, baik melalui perkataan maupun perbuatan, kita sanggup membahasakan Kristus bagi orang lain. Maka saudara-saudaraku semua, mari menuju pintu sejati, yakni Kristus. Dan ketika kita sudah mengenal Kristus, perkenankanlah diri kita menjadi pembuka pintu itu bagi orang-orang lain. Dan biarkan mereka mengetahui siapa Kristus yang mencintai mereka. Amin.